kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Mereka menyembah berhala yang dibawakan oleh Amir bin Lubai. Berhalanya bernama Hubal dan Lata, Uzza dan Manah. Mereka menyembah berhala yang berjumlah 360 berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih. Ibu tambahkan sedikit ya. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam adalah satu, menyembah berhala. Kedua, mereka menyembah malaikat. Ketiga, mereka menyembah ruh dan hantu. Masih banyak lagi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ya. Hanya mereka disebut dengan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu dalam bahasa Arabnya bodoh, tapi bukan berarti mereka bodoh dalam hal berpikir atau hal intelektual ya. Tapi mereka bodoh dalam ketauhidan. Mereka sudah tidak mempercayai lagi adanya Allah yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan lagi ke Nabi Ismail. Baik anak-anak, Ibu lanjut ke kelompok 2 ya. Hari ini tugasnya kelompok 2. Iya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk merepresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang berada di samping kanan saya. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. C. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing, begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lain. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Haif, Madinah dan Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan kepada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram Mekah. Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka jika tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Suku Quraisy merupakan pendudukan Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Allah berfirman,
memahini Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Quraisy 106 ayat 1-4. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti Uqus, Mijannah, dan Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbedaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan untuk memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam. Dan itulah hasil diskusi kami yang telah dipaparkan oleh pemateri kami. Untuk itu, apabila ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, kami persilahkan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam? Ada yang bisa jawab? Ibu, Silakan kelompok 3. Kondisi ekonominya ketika para Islam memiliki banyak bidang pencaharian pada pertanian, perdagangan, peternakan, menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang Mekah. Ya, tepuk tangan untuk apa ada pertanyaan dari kelompok lain lagi? Silakan. Apa saja keteladanan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Kelompok 2 silakan menjawab. jujur dan kejujuran merupakan salah satu sifat teladan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sombong dan sopan santun. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Dan apakah ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Kalau tidak ada, saya akan menutup hasil diskusi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita dapat mengambil keteladanan atau contoh dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah jujur ya, jujur. Kemudian yang kedua sopan santun, dan yang ketiga adalah tidak sombong. Kita harus bisa menerapkan atau mengisi hal-hal itu dalam diri kita masing-masing ya. Ibu. Itu adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW, teladan yang harus kita contohi. Ya, anak-anak, sebelum Ibu
berkah ya. Ibu. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah sebelum kita pulang. Ayo, mulai.